Perkenalkan, nama saya Kadiri Korom. Saya mahasiswa dari kampus Poltekkes Kemenkes Kupang, jurusan Gizi, kelas 2A. Hari ini saya akan melakukan penyuluhan tentang diare. Diare merupakan salah satu masalah kesehatan di Indonesia. Berdasarkan data informasi profil Kesehatan Indonesia tahun 2017 dari Kemenkes Republik Indonesia, jumlah kasus diare seluruh Indonesia adalah sekitar 7 juta. Dan paling banyak terjadi di Provinsi Jawa Barat dengan 1,2 juta kasus. Diare juga merupakan salah satu masalah kesehatan yang paling umum terjadi pada bayi dan anak-anak. Biasanya, diare hanya berlangsung beberapa hari atau akut, namun pada sebagian kasus dapat memanjang sehingga berminggu-minggu atau kronis. Pada umumnya, diare tidak berbahaya jika tidak terjadi dehidrasi. Namun, jika disertai dehidrasi, penyakit ini bisa menjadi fatal dan penderitanya perlu segera mendapat pertolongan medis. Gejala diare bervariasi. Umumnya meliputi perut kembung atau kram, tinja encer, rasa mulas, atau terkadang mual dan muntah. Penderita dapat mengalami satu atau beberapa gejala sekaligus tergantung dari penyebab diare. Gejala lainnya yang mungkin juga dapat terjadi adalah penurunan berat badan, tinja berlendir, berdarah, atau mengandung makanan yang belum dicerna, demam, dan sakit kepala. Sedangkan tanda-tanda yang menunjukkan penderita diare mengalami dehidrasi adalah pusing, rasa haus berlebihan, urin menjadi sedikit atau berwarna gelap, mulut dan kulit kering, dan lemas. Beberapa kondisi dapat menyebabkan seseorang mengalami diare. Umumnya adalah infeksi virus pada usus besar. Jenis-jenis virus tersebut meliputi rotavirus, norwal, cytomegalovirus, dan virus hepatitis. Rotavirus merupakan virus yang paling sering menyebabkan diare pada anak-anak. Selain infeksi virus, penyebab diare lainnya adalah infeksi bakteri, infeksi parasit, alergi makanan. Virus, penyebab diare lainnya adalah infeksi bakteri, infeksi parasit, alergi makanan yang makanan yang mengandung pemanis buatan, intoleransi fruktosa atau pemanis alami pada madu dan buah-buahan, dan intoleransi laktosa atau zat gula yang terdapat pada susu dan produk sejenisnya. Lalu yang berikutnya, pasca operasi batu empedu. Lalu efek samping obat-obatan, misalnya antibiotik yang dapat mengganggu keseimbangan alami bakteri dalam usus sehingga menimbulkan diare. Pada kasus diare yang berlangsung lama atau kronis, faktor-faktor yang penyebabnya meliputi radang usus seperti pada penyakit Crohn, kolitis ulseratif atau kolitis mikroskopik. Lalu irritable bowel syndrome, lalu penyakit celiak atau penyakit yang menyebabkan tubuh menolak protein dan gluten. Cara pencegahannya yaitu meningkatkan konsumsi cairan. Yang dimaksud dengan konsumsi cairan itu menggantikan kehilangan cairan dengan elektrolit atau salah satu kunci penting dalam penanganan diare. Hal ini juga diperlukan untuk mencegah terjadinya dehidrasi. Caranya adalah dengan mengonsumsi cairan sebanyak-banyaknya. Bisa berupa air putih, jus, atau kaldu. Pada anak-anak pemberian oral. Cara pencegahannya mengkonsumsi makanan yang tepat. Saat mengalami diare, penderita dianjurkan untuk mengonsumsi makanan lunak selama beberapa hari.
Namun, selain itu, hindari juga makanan yang syarat lemak, serat atau bumbu. Jika kondisi usus sudah membaik, ganti ke makanan semi padat dengan kadar serat yang ditingkatkan secara bertahap. Jika upaya penanganan diare secara mandiri belum berhasil, maka dokter dapat memberi obat diare untuk mengatasinya. Dokter dapat meresepkan antibiotik jika diare tersebut disebabkan oleh infeksi bakteri. Upaya pencegahan diare tergantung kepada kedisiplinan seseorang dalam menjaga kebersihan makanan dan minuman. Dengan menerapkan kebiasaan bersih, seseorang dapat terhindar dari virus atau mikroorganisme lain yang dapat menyebabkan diare. Dianjurkan untuk rajin mencuci tangan, terutama sebelum dan setelah makan, setelah menyentuh daging yang belum dimasak, sehabis dari toilet, atau daging yang belum masak, sehabis dari toilet, atau setelah bersin dan batuk. Bersihkan tangan dengan sabun dan bilas dengan air bersih. Lalu yang kedua, mengonsumsi makanan yang sudah dimasak. Hindari memakan buah-buahan atau sayuran mentah yang dipotong sendiri. Terakhir, meminum air matang. Sekian dan terima kasih penyuluhan saya tentang penyakit diare.